Apa itu forecasting? Forecasting adalah metode untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produksi untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan, khususnya untuk prediksi permintaan produk. Dengan memahami berbagai metode dan langkah-langkah forecasting, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan mengurangi risiko. Agar kita bisa lebih memahami apa itu forecasting, kita akan mengamati salah satu studi kasus tentang forecasting, yaitu Kopi Nusantara dan tantangan menebak musim. CP Kopi Nusantara menjual kopi kemasan premium ke retail modern. Permintaan cenderung naik saat akhir tahun dan bulan puasa. Namun, tidak konsisten, manajer operasional ingin lebih siap menghadapi fluktuasi ini. Nah, apa sih manfaat peramalan dalam konteks ini untuk CP Kopi Nusantara? Yang pertama, membantu perusahaan mengantisipasi lonjakan permintaan seperti saat bulan puasa ataupun akhir tahun, sehingga stok bisa disiapkan dengan lebih baik. Yang kedua, mengelola cash flow dan anggaran, karena pembelian bahan baku dan logistik bisa direncanakan lebih efisien. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan, karena produk tetap tersedia saat permintaan tinggi. Nah, metode peramalan seperti apa yang cocok untuk pola permintaan musiman ini? Menurut saya, metode peramalan yang cocok untuk pola permintaan musiman ini, yang pertama adalah metode Hot Winters atau Triple Exponential Smoothing. Alasannya, yang pertama, karena metode ini mampu menangani data yang memiliki tren dan pola musiman. Yang kedua, cocok untuk kasus di mana permintaan meningkat secara berkala, seperti saat bulan puasa ataupun akhir tahun. Dan yang ketiga, memberikan hasil yang cukup akurat untuk jangka pendek hingga menengah. Dan metode yang kedua adalah metode time series. Alasannya, yang pertama karena time series memperhitungkan komponen musiman dalam data deret waktu. Yang kedua, cocok jika data historis menunjukkan pola yang berulang secara teratur. Dan yang terakhir, lebih fleksibel dalam menangani data dengan fluktuasi musiman yang tidak terlalu stabil. Kedua metode ini membantu manajer operasional menyusun strategi stok dan distribusi yang lebih tepat. Jika saya menjadi manajer operasional, bagaimana saya menyusun langkah-langkah perbaikan sistem peramalan yang sederhana namun efektif? Nah, ada beberapa langkah untuk perbaikan sistem peramalan yang sederhana namun efektif. Yang pertama, saya akan mengumpulkan data historis penjualan minimal 2-3 tahun terakhir, terutama di bulan-bulan puncak dan sepi. Yang kedua, saya akan mengidentifikasi pola musiman dengan membuat grafik penjualan bulanan. Yang ketiga, saya akan memilih metode peramalan sederhana seperti Hot Winters ataupun Time Series. Yang keempat, saya akan menguji akurasi metode dengan membandingkan hasil ramalan dengan data aktual menggunakan metode evaluasi MAPE dan RMSE. Yang kelima, saya akan melibatkan tim penjualan dan pemasaran untuk memberikan wawasan tambahan terkait kampanye ataupun faktor eksternal. Yang keenam, saya akan memperbarui peramalan secara berkala, misalnya setiap 3 bulan, agar tetap akurat. Dan langkah yang terakhir adalah menggunakan hasil ramalan untuk perencanaan stok dan produksi. Nah, apa sih Health and Safety Environment? Health, Safety, and Environment adalah pendekatan komprehensif yang berfokus pada keselamatan di tempat kerja dan perlindungan lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi karyawan, kontraktor, pengunjung, dan lingkungan melalui berbagai praktik, kebijakan, maupun prosedur. Manajemen HSE melibatkan identifikasi dan mitigasi risiko, promosi budaya keselamatan yang kuat, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Mari kita bahas salah satu studi kasus tentang Health, Safety, and Environment. Salah satu studi kasusnya adalah kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. PT Pertamina atau Persero adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Dalam 4 tahun terakhir, tercatat 8 kebakaran pada kilang minyak mereka di berbagai lokasi Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Apa sih bahaya yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina? Yang pertama, kebakaran dan ledakan yang diakibatkan kebocoran gas,
tumpahan minyak, ataupun kegagalan alat. Yang kedua, paparan bahan kimia berbahaya, misalnya H2S, benzena, dan senyawa mudah terbakar lainnya. Yang ketiga, kegagalan peralatan seperti katup tekanan, pompa, dan sistem kelistrikan yang dapat memicu insiden. Yang keempat, kesalahan manusia termasuk pelanggaran SOP ataupun kurangnya pelatihan. Dan yang terakhir, gangguan eksternal seperti sambaran petir ataupun tindakan sabotase. Apa saja tata cara pengendalian bahayanya? Yang pertama, eliminasi atau substitusi, yaitu mengganti bahan yang sangat mudah terbakar dengan yang lebih aman. Yang kedua, engineering control, yaitu sistem deteksi kebocoran otomatis, sistem pemadam kebakaran otomatis, dan alat proteksi tekanan lainnya. Yang ketiga, administrative control, seperti SOP ketat untuk penanganan dan pemeliharaan instalasi, rotasi kerja dan pembatasan paparan, pelatihan rutin, dan simulasi keadaan darurat. Dan yang terakhir, bisa menggunakan alat pelindung diri, seperti helm, kacamata pelindung, baju tahan api, dan alat pernapasan. Beberapa standar operasional HSE yang wajib diterapkan dalam situasi ini. Yang pertama, ISO 45001, yaitu Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang kedua, ISO 14001, yaitu Sistem Manajemen Lingkungan. Yang ketiga, NFPA, National Fire Protection Association, yaitu Standar Perlindungan Kebakaran. Yang keempat, API, American Petroleum Institute Standards, yaitu untuk pengelolaan risiko industri minyak dan gas. Yang kelima, prosedur darurat, yaitu dengan evakuasi, penanganan kebakaran, dan first responder. Dan yang terakhir, permit to work system, yaitu izin kerja untuk pekerjaan berisiko tinggi.